detik ketika nafas terputus malam itu, suara azan Isya baru saja memudar. Namun suasana di rumah Ardan justru semakin mencekam. Lampu-lampu redup dan udara terasa berat. Seakan seluruh ruangan menahan napas. Di hadapannya Sahib terbaring pucat. Dadanya naik turun dengan ritme yang kian melemah. Ardan merasa dunia berhenti berjalan. Ada ketakutan yang tidak pernah ia rasakan. Sebelumnya ketakutan kehilangan dan ketakutan tentang apa yang menanti setelah napas terakhir. Tiba-tiba, udara di dekat ujung ranjang berubah lebih dingin, seperti kabut tipis yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ardan menoleh, dan untuk sesaat, ia merasa ada sosok berdiri di sudut ruangan diam, tapi penuh wibawa. Ia tidak melihat wujud jelasnya. Namun, hatinya tahu, ini bukan manusia. Detik itu, Ardan sadar sesuatu telah datang. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, akan ia saksikan. Sahib membuka matanya yang mulai buram, menatap Ardan seolah meminta maaf atas sesuatu yang tidak pernah terjadi. Bibirnya bergerak kecil, namun suaranya nyaris tak terdengar. Ardan menggenggam tangan sahabatnya, berharap itu cukup untuk menahan ruhnya tetap di dunia. Namun genggaman itu justru terasa semakin lemah, seperti pasir yang perlahan-lahan mengalir di sela jemari. Dan di saat itulah Ardan merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Seperti ada tarikan halus dari arah yang tidak terlihat, menyedot sesuatu dari tubuh Sahib. Ruangan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Nafas terakhir itu terdengar pelan, kemudian hilang. Ardan terpaku. Ia menyadari, ia baru saja menjadi saksi momen yang akan dialami setiap manusia. Momen ketika ruh meninggalkan jasad. Namun yang paling menakutkan bagi Ardan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan pertanyaan yang menghantam pikirannya bersamaan dengan hilangnya tarikan napas terakhir Sahib. Apa yang sedang terjadi pada ruhnya sekarang? Apakah ia melihat malaikat? Apakah ia merasakan damai? Atau asal? Pertanyaan-pertanyaan itu menembus dada Ardan lebih tajam daripada pisau manapun. Malam yang biasanya menenangkan, kini berubah menjadi pengingat paling keras bahwa hidup ini hanya jeda singkat. Ketika Ardan menatap wajah Sahib yang kini benar-benar diam, ia merasa seolah pintu antara dunia manusia dan alam gaib baru saja terbuka sedikit, memperlihatkan misteri yang selama ini hanya ia dengar dalam ceramah misteri yang kini ia lihat langsung. Saat ruh dicabut setelah keheningan panjang itu, Ardan merasakan perubahan aneh di sekitar tubuh Sahib. Seolah udara menjadi lebih padat, berat, dan sulit dihirup. Ia pernah mendengar cerita tentang malaikat maut, tetapi merasakan kehadirannya secara langsung adalah sesuatu yang berbeda. Dalam detik itu, Ardan tahu bahwa ruh sahabatnya sedang mengalami proses yang tidak pernah bisa dilihat mata manusia. Ustadz Halim pernah berkata bahwa ruh orang beriman keluar seperti air mengalir, lembut dan tidak menyakitkan. Namun, Ardan tidak tahu bagaimana kondisi hati Sahib di mata Allah. Apakah ia diperlakukan seperti orang saleh, atau justru mengalami rasa sakit saat ruhnya ditarik? Pikiran itu membuat jantung Ardan berdegup lebih keras daripada biasanya. Ia takut mengetahui kenyataan. Dalam sekejap, tubuh Sahib tersentak kecil bukan karena hidup, tapi karena proses pelepasan ruh yang tak terlihat. Matanya tidak bergerak, namun wajahnya menunjukkan ketegangan sesaat, seperti sedang mengalami sesuatu antara dunia dan alam yang lebih tinggi. Ardan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, detik itu malaikat maut sedang bekerja. Tiba-tiba, ruangan seperti dipenuhi getaran halus. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Ardan merasa seolah ia berada di antara dua realitas. Ia memandang tubuh sahabatnya yang perlahan mulai terlihat tenang. Jauh lebih tenang daripada 5 menit sebelumnya. Kejanggalan itu membuat Ardan sadar bahwa ruh Sahib mungkin sudah terlepas atau sedang dalam proses terakhirnya. Lalu, datanglah rasa dingin yang menusuk kulit. Bukan dari AC atau angin, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata. Ardan merasakan aura itu bergerak tidak cepat,
Tidak lambat seperti sedang membawa sesuatu pergi. Ia menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Karena ia sadar, ruh sahabatnya telah dipisahkan dari dunia. Dan proses itu, betapapun lembut atau pedihnya, kini sudah selesai. Ketakutan itu tidak berhenti pada kematian. Yang lebih menakutkan bagi Ardan adalah apa yang terjadi setelahnya. Ia bertanya dalam hati, apakah ruhnya langsung dibawa naik? Apakah ia disambut dengan wangi yang menenangkan? Atau justru ditolak karena dosa? Pertanyaan-pertanyaan itu menghentak kesadarannya bahwa selama ini ia terlalu santai menghadapi hidup seolah kematian masih jauh. Ketika tubuh sahib akhirnya benar-benar diam, Ardan merasa seperti kehilangan bagian dirinya sendiri. Tapi lebih dari itu, ia merasa Allah sedang menunjukkan pelajaran yang sangat tegas. Bahwa hidup bukan milik manusia, dan ruh bukan sesuatu yang bisa ditunda kepergiannya. Momen itu membuat Ardan ingin memperbaiki diri, karena ia sadar, suatu hari ia juga akan merasakan tarikan yang sama. Perjalanan menuju langit. Tak lama setelah ruh sahib terlepas, Ardan merasakan perubahan yang jauh lebih ganjil daripada sebelumnya. Udara yang tadi dingin, kini bergerak seperti angin lembut yang tidak berasal dari dunia ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang naik, melintas begitu dekat, namun tak dapat disentuh. Ardan memejamkan mata, hatinya berdebar. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia akan menyaksikan momen ketika ruh seseorang dibawa menuju perjalanan awal ke langit. Dalam ajaran yang sering ia dengar dari Ustadz Halim, ruh orang beriman diangkat dengan penuh penghormatan. Para malaikat menyambutnya dengan aroma wangi yang belum pernah tercium di dunia. Namun Ardan tidak mencium apapun mungkin, karena hidung manusia memang tidak diberi kemampuan melihat alam malaikat. Tapi ia dapat merasakan seperti wangi ketenangan yang menusuk sampai hati. Bukan hidung. Ardan mengingat wejangan Ustadz. Setiap lapisan langit memiliki penjaganya. Dan mereka akan bertanya, ruh siapakah ini yang begitu harum? Jika ruh itu baik, pintu langit terbuka. Tetapi jika ruh itu kotor, langit akan menolak kedatangannya. Bayangan ruh ditolak itu membuat Ardan menggigil. Ia membayangkan pintu-pintu besar di langit tertutup rapat tanpa belas kasihan. Dalam kesunyian itu, Ardan mendadak merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak sangat cepat, melewati batas pandangan manusia. Tubuhnya merinding seketika. Ia yakin malaikat sedang membawa ruh sahib menuju dimensi yang tak pernah dijamah, dunia fana. Meski ia tidak melihat jelas, kehadirannya cukup untuk membuat hawa ruangan berubah. Seolah ada perpisahan yang lebih dalam daripada sekadar kematian. Ardan menatap tubuh sahabatnya yang kini hening. Tapi justru ketenangan itu semakin membuat suasana terasa asing. Tubuh itu seperti cangkang kosong, karena sesuatu yang jauh lebih hidup telah pergi jauh. Dan di tengah keheningan itu, Ardan justru dilanda rasa takut. Bagaimana kalau ruhku nanti ditolak langit? Pertanyaan itu menusuk batinnya, lebih tajam dari rasa duka manapun. Ia teringat sabda bahwa ruh orang durhaka akan dilempar kembali ke bumi dengan keras, tidak diterima oleh langit manapun. Ardan merasakan dadanya sesak, membayangkan ruh yang berteriak tanpa suara. Ditolak berulang kali. Gambaran itu menghantuinya, membuatnya sadar betapa rapuhnya manusia jika kembali kepada Allah tanpa bekal amal. Saat semua itu melintas dalam pikirannya, Ardan merasakan dorongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dorongan untuk berubah. Perjalanan ruh yang baru dimulai itu mengajarkan satu hal yang sangat jelas. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa persiapan kembali kepada Allah. Dan malam itu, di samping jenazah sahabatnya, Ardan berjanji memperbaiki hidupnya sebelum perjalanan serupa menjemputnya. Pengembalian ruh ke alam barzakh. Setelah ruh sahib dibawa naik, Ardan merasakan keheningan yang tidak seperti sebelumnya hening, yang terasa padat, seolah seluruh alam sedang menunggu keputusan. Ia teringat pesan Ustadz Halim, bahwa tidak semua ruh diterima di langit. Sebagian akan dikembalikan ke bumi, bukan ke tubuh, melainkan ke alam
yang tak terlihat. Barzakh, tempat penantian, hingga hari kiamat. Seketika bulu kuduk Ardan berdiri, menyadari bahwa perjalanan ini baru memasuki babak paling menegangkan. Dalam banyak ceramah, Ardan pernah mendengar bahwa barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat, sebuah ruang yang tidak dapat ditembus manusia. Namun kini, setelah melihat ruh sahib pergi, ia dapat merasakan seakan pintu menuju alam itu sedang terbuka, tidak terlihat, tapi terasa jelas. Udara seakan bergetar lembut, memberi sinyal bahwa ada dimensi lain yang menyentuh dunia pada saat kematian hadir. Ardan menatap tubuh sahib yang telah kaku. Tubuh itu tampak damai, tetapi ia tahu ruhnya sedang menjalani proses yang jauh lebih rumit. Ustadz Halim pernah berkata, ruh akan dikembalikan ke barzakh untuk merasakan awal dari balasan hidupnya. Kata-kata itu kini terdengar sangat nyata, menekan relung hati Ardan seolah mengingatkan, kamu juga akan ke sana. Di tengah keheningan itu, Ardan tiba-tiba merasa seolah melihat bayangan samar bergerak di ujung ruangan. Tidak jelas bentuknya, tetapi ia yakin itu bukan manusia. Bayangan itu seperti mengikuti sesuatu yang tidak terlihat, menuju arah yang Ardan tidak bisa pahami. Ia menelan ludah. Benarkah itu malaikat yang mengawal ruh, atau hanya bayangan ketakutannya sendiri? Ustadz Halim kemudian masuk ke ruangan. Wajahnya tenang, namun matanya tajam, seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Ardan, katanya pelan, ruh yang tidak diterima langit akan dikembalikan ke barzakh untuk menunggu hari pembalasan. Ardan menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. Kata menunggu itu terdengar seperti hukuman panjang bagi mereka yang tidak siap. Bayangan tentang barzakh memenuhi pikiran Ardan. Tempat sunyi, gelap, namun penuh kesadaran. Ruh tidak mati ya hidup. Merasakan, menyadari, dan menunggu. Ada yang menunggu dalam ketenangan, dan ada yang menunggu dalam azab. Membayangkan itu saja sudah membuat tubuh Ardan gemetar. Bila sahib berada dalam ketenangan, Ardan bersyukur. Tapi jika tidak, Ardan merasa hatinya runtuh. Namun yang paling menghantui Ardan bukanlah nasib sahib, melainkan nasib dirinya sendiri. Bagaimana kalau aku yang nanti merasakan gelapnya barzakh? Bagaimana kalau amalanku tidak cukup untuk membuat kuburku lapang? Pertanyaan itu merobek hatinya. Malam itu, Ardan menyadari bahwa kematian bukan sekadar kehilangan. Ia adalah cermin yang memaksa setiap manusia melihat dosa-dosanya sendiri. Kubur orang beriman keesokan harinya. Suasana rumah duka dipenuhi lantunan doa. Ardan ikut mengantarkan jenazah sahib ke pemakaman. Namun di dalam hatinya, ketakutan dan harapan saling bertarung. Setiap langkah menuju kubur membuatnya sadar bahwa tanah yang diinjaknya suatu hari akan menelan tubuhnya sendiri. Angin siang terasa panas, tetapi hawa kematian justru dingin menembus kulit. Ardan memejamkan mata, membayangkan bagaimana nasib ruh sahabatnya saat memasuki kubur. Setelah jenazah diturunkan perlahan ke liang lahat, Ardan merasa dadanya sesak. Bagaimana kalau sahib kini sendirian? Pikirnya. Namun ia teringat ucapan Ustaz Halim. Jika ia beriman, kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Kalimat itu memberi sedikit ketenangan. Ardan membayangkan bagaimana cahaya lembut menyambut ruh seorang hamba yang taat. Bukan kegelapan, bukan ketakutan, melainkan damai yang belum pernah dirasakan di dunia. Dalam hayalan Ardan, ia melihat ruh sahib duduk dalam ruang lapang bercahaya. Angin sejuk menyentuh wajahnya, dan wangi yang tidak dikenal menyelimuti seluruh tubuhnya. Ruh itu melihat tempatnya di surga, bukan masuk ke dalamnya, tetapi diperlihatkan sebagai hadiah awal. Melihat gambaran itu dalam batinnya, membuat Ardan menangis perlahan. Ayah, mudahkan sahabatku. Ardan ingat betul bagaimana Nabi menggambarkan ruh orang beriman. Mereka berkata, ya Rabi, segerakan kiamat, agar aku kembali kepada keluargaku di surga. Bukan karena ingin melarikan diri, tetapi
karena ketenangan barzakh membuat mereka tidak lagi takut pada apapun. Ardan membayangkan rupanya Sahib kini berada dalam keadaan semacam itu, tenang, damai, dan terjaga oleh rahmat Allah. Namun bayangan damai itu bukan tanpa syarat. Ardan menyadari, hanya hamba yang hidupnya penuh amal, doa, dan kesabaran yang mendapatkan nikmat itu. Kubur adalah ujian pertama untuk mengetahui seberapa tulus seseorang menjalani hidupnya. Dan Ardan tiba-tiba merasa malu. Seandainya aku mati hari ini, apakah kuburku lapang atau justru gelap dan menyesakkan? Pertanyaan itu menghantam nuraninya seperti petir. Ketika tanah terakhir mulai menutupi jenazah Sahib, Ardan merasa seolah menyaksikan dua dunia sekaligus. Dunia manusia yang menyelesaikan tugasnya, dan dunia ruh yang baru dimulai. Mungkin bagi orang beriman, kubur bukan lagi tempat ketakutan, melainkan tempat istirahat sebelum hari besar. Bayangan itu menghibur sekaligus menusuk, karena Ardan sadar ia belum siap jika malaikat datang menjemputnya hari ini. Saat semua orang mulai beranjak, Ardan tetap berdiri lama di depan kubur sahabatnya. Dalam kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ketenangan yang menyelimuti area kubur, seolah benar-benar menjadi taman bagi ruh yang baik. Ardan mengusap air matanya. Sahib, semoga Allah memberimu cahaya, dan semoga aku bisa menyusul sebagai orang yang diperindah kuburnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ardan benar-benar ingin berubah. Kubur orang durhaka setelah pemakaman usai. Ardan masih berdiri di antara nisan ketika Ustaz Halim mendekat. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan agar tidak mengganggu Rara yang sedang beristirahat. Ardan, katanya pelan namun tegas, ketahuilah bahwa tidak semua kubur menjadi taman surga. Ada kubur yang berubah menjadi lubang neraka. Kata itu mengguncang dada Ardan. Rasa damai yang tadi muncul seketika lenyap, digantikan ketegangan yang menusuk hingga tulang. Ardan menelan ludah saat Ustadz melanjutkan, jika seorang hamba hidup dengan maksiat, lalai dari kewajiban, meninggalkan salat, menyakiti manusia, maka ketika ia memasuki kubur, tempat itu menyempit begitu keras, hingga tulang-tulangnya saling menghimpit. Ardan merasakan lututnya lemas. Ia membayangkan seseorang terbangun dalam gelap, sendirian, dan langsung dihimpit tanpa ampun. Ustadz Halim menatap tanah dengan sorot muram. Kemudian datang dua malaikat yang menakutkan. Mereka bukan seperti gambar kartun yang sering dibayangkan sebagian orang. Mereka datang dengan suara menggelegar, mata penuh wibawa, dan wajah yang membuat ruh ketakutan sampai gemetar. Ardan merasa bulu kuduknya merinding luar biasa. Membayangkan ruh orang berdosa tidak bisa berdiri karena saking takutnya. Malaikat itu akan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan orang yang sepanjang hidupnya mengabaikan Allah akan tergagap, tidak mampu menjawab meskipun ia tahu jawabannya di dunia. Rasa takut itu membuat seluruh pengetahuannya hilang. Ardan mengusap wajahnya keras. Sadar, tidak ada gunanya menghafal jawaban jika hatinya tidak pernah hidup dengan iman. Kubur orang durhaka tidak hanya sempit, ia dipenuhi kegelapan yang seolah hidup, menyelimuti ruh dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ada yang berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Ada yang memohon ampun, tapi masa taubat sudah berakhir. Ardan merasa dadanya sesak, membayangkan seseorang sendirian dalam penderitaan itu, tanpa kesempatan memperbaiki diri. Ustadz Halim meletakkan tangan di bahu Ardan. Nah, siksa kubur bukan cerita kosong. Bahkan para sahabat Nabi menangis berhari-hari ketika mendengarnya. Ardan memandang tanah di bawah kakinya. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas pintu yang suatu hari akan terbuka untuk dirinya sendiri. Setiap butir tanah terlihat seperti pengingat bahwa ia belum siap. Ardan gemetar memikirkan masa depannya. Ia bukan orang jahat, tapi ia juga bukan orang yang taat. Ia sering menunda salat, sering lalai, sering menyepelekan dosa kecil. Dan kini ia sadar, dosa kecil pun
bisa berubah menjadi gelap pekat di kubur jika dibiarkan menumpuk. Malam itu, hatinya pecah. Ia merasa Allah sedang memperlihatkan dua jalan, taman surga atau lubang neraka. Dan pilihan itu ditentukan dari hari ini, bukan nanti. Ruh yang mengunjungi keluarga malam setelah pemakaman, rumah Ardan dipenuhi kesepian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Angin malam berhembus lembut, tetapi justru membawa hawa dingin yang menusuk dada. Di kamar yang remang, Ardan merenung sambil menatap langit-langit. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Sahib. Apakah ia sendirian di sana? Apakah ia bisa melihatku? Pertanyaan itu terus memukul pikirannya. Ia teringat sebuah ceramah yang mengatakan bahwa ruh orang beriman dapat mengunjungi keluarganya, terutama melalui mimpi yang jelas, lembut, dan penuh ketenangan. Namun, ruh yang disiksa tidak pernah diberi izin untuk keluar dari kuburnya. Pikiran itu membuat Ardan berharap sekaligus takut. Jika ia bermimpi, apakah itu pertanda sahabatnya dalam keadaan baik, atau justru sebaliknya? Saat rasa kantuk mulai menindih, Ardan merebahkan tubuhnya, dan tepat ketika matanya hampir tertutup, ia merasakan sesuatu. Suasana kamar berubah berbeda, lebih ringan, lebih hangat, seolah ada kehadiran lembut yang tidak menakutkan. Ardan menahan napas. Bukan angin, bukan suara manusia. Sesuatu sedang mendekat. Dan anehnya, ia tidak merasa terancam. Dalam mimpinya, atau mungkin bukan sekadar mimpi, Ardan melihat Sahib berdiri di sebuah tempat luas penuh cahaya lembut. Wajahnya bersih, tersenyum, tanpa rasa sakit, seperti saat terakhirnya. Ardan, suaranya terdengar jernih, jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ardan terkejut, namun hatinya justru terasa dipeluk ketenangan. Ia tahu, tanpa ragu, bahwa itu adalah ruh sahabatnya. Sahib tidak berbicara banyak. Ia hanya menatap Ardan dengan senyum yang menghapus sedikit demi sedikit luka di hati sahabatnya itu. Lalu ia berkata, "Aku baik-baik saja, Andya." Itu. Namun ucapan itu seperti air yang menyiram api gelisah dalam dada Ardan. Ia merasa seluruh rasa takut tentang barzah terangkat dari pundaknya. Ruh sahabatnya tampak dalam keadaan yang diberi rahmat. Namun sebelum Ardan sempat menjangkau, wujud itu memudar perlahan, seperti kabut terkena cahaya matahari. Ardan mencoba memanggilnya, tetapi ia tidak bisa bersuara. Ruh Sahib tersenyum terakhir kalinya, lalu menghilang, meninggalkan jejak hangat di dada Ardan yang membuatnya menangis saat terbangun. Bukan tangis duka, tapi lega, haru, dan rindu yang tidak menyakitkan. Ardan terbangun dengan air mata di wajahnya. Tapi kali ini hatinya tidak terasa kosong seperti sebelumnya. Ia merasa sahabatnya datang memberi tanda bahwa ia dalam keadaan baik. "Terima kasih, Sahib," bisiknya lirih. Mimpi itu menguatkan Ardan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena ia sadar, suatu hari, ia juga ingin datang kepada keluarganya dengan wajah cerah, bukan menakutkan, bukan gelap,